Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Hasanah, NIM T2017-1369. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama yaitu pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yahtubu khutbatan, yang berarti pidato, nasihat, ceramah tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan dalam Islam adalah khutbah sholat, yaitu diantaranya sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, dan sholat khusuf. Selain itu, yaitu disyariatkan dalam Islam khutbah dalam wukuf dan nikah. Khutbah dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi, apabila syarat atau rukun tertentu ada yang tidak dijalani, maka khutbahnya akan tidak sah atau batal. Misalnya, khutbah untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa yang harus menggunakan bahasa Arab. Selain dari itu, isi khutbah misalnya boleh menggunakan bahasa seperti bahasa Indonesia atau bahasa daerah dari daerah kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengertian tabligh. Tabligh berasal dari kata balago yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Orang yang bertabligh disebut mubalik apabila orang itu laki-laki, dan disebut mubalighah apabila orang tersebut adalah perempuan. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubalik atau orang yang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan tablighnya dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula sekarang istilah tabligh akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah pendengar atau jamaah yang cukup banyak. Jadi, tabligh ini tidak seperti khutbah. Tabligh bedanya yaitu tabligh tidak memiliki syarat atau ketentuan atau rukun yang mengikat sebagaimana khutbah. Tabligh ini sifatnya lebih fleksibel. Jadi siapapun bisa, tidak harus menunggu menjadi ustadz atau orang alim. Siapapun bisa menegakkan kebenaran dengan catatan orang tersebut sudah mengetahui dasar atau dalil materi yang dibicarakan. Dalam tabligh, hendaknya orang yang bertabligh tersebut memiliki sanad keilmuan yang jelas. Jadi, siapa gurunya dan apakah gurunya itu rentetannya sudah bersambung langsung kepada Rasulullah atau tidak. Dalam tabligh di sini kan ada penyampaian tabligh dengan gaya retorika dan yang menarik. Maksudnya di sini menarik dalam hal bertabligh itu tidak harus terlalu serius dan juga jangan terlalu banyak guyonannya. Jadi antara menyampaikan pesan Allah dan mengingatkan orang-orang tersebut harus disesuaikan. Dalam tabligh juga kita harus melihat suatu kondisi audien atau jamaah yang mendengarkan. Misalnya, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh jamaah kita atau mudah dimengerti. Dalam tabligh juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang menimbulkan perpecahan. Jadi, tabligh ini kan menyampaikan pesan Allah yang bertujuan agar perpecahan tersebut segera membaik atau orang yang keliru bisa menjadi kembali ke jalan yang benar. Jadi diharapkan jangan menggunakan kata-kata yang menimbulkan perpecahan. Dan juga dalam tabligh, hendaknya si mubaligh atau orang yang menyampaikan tabligh tersebut sudah mengamalkan ilmunya terlebih dahulu sebelum dia mengajak seseorang atau jamaah tersebut pada kebaikan. Jadi dia kan merupakan seorang cerminan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang keutamaan tabligh. Di sini ada sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu
radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, yang artinya dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa orang yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan di sini berartikan bahwasanya jika ada seseorang yang melihat adanya kemungkaran, maka dia harus mengingatkan orang tersebut dengan tangan yang berarti kekuasaannya. Yang selanjutnya yaitu apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak memiliki kekuasaan, maka dia harus menegur orang tersebut dengan lisannya. Dan yang terakhir yaitu apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Jadi apabila orang tersebut tetap tidak mau kita arahkan dengan lisan kita, maka hendaknya hati kita tidak menyetujui kemungkaran yang telah dia lakukan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain atau seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan maupun secara perbuatan. Jadi, dakwah ini sifatnya lebih luas dan fleksibel. Tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga bisa dilakukan melalui gambar, seni, tulisan, maupun perilaku. Atau di sini juga bisa dengan aksi sosial yang nyata, misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Jadi, dakwah di sini lebih kepada mengajak sesuatu atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu kebaikan dan mencegah kemungkaran. Atau bisa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Khutbah dan tablik merupakan bagian dari dakwah. Namun, dakwah tidak harus dilakukan dengan khutbah maupun tablik. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang kewajiban berdakwah. Di sini ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi an Abdullah bin Amrin wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah, yang artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan juga ada dalil dari Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang selanjutnya yaitu ketentuan khutbah tablik dan dakwah. Ketentuan khutbah Jumat. Di antaranya syarat menjadi khatib Jumat. Yang pertama yaitu memenuhi ajaran Islam, mengetahui syarat Islam dan sunnah-sunnahnya, dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat, Al-Quran dan hadis yang jelas, baik, benar, dan juga mudah dipahami. Yang selanjutnya balik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah orang yang dipandang terhormat atau disegani. Jadi maksudnya di sini orang yang dipandang terhormat yaitu orang yang dianggap bahwasanya ilmu keagamaannya sudah lebih atas daripada orang-orang yang awam. Jadi beliau sebagai cerminan, artinya cerminan orang yang tidak pernah berbuat jelek dan selalu mengajak kepada kebaikan. Seperti itu. Selanjutnya adalah syarat dua khutbah, yaitu diantaranya khatib suci dari hadas dan najis dan juga tertutup auratnya. Yang kedua,
khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir atau sudah memasuki waktu zuhur. Yang ketiga, ketika khutbah, khatib diharapkan berdiri jika mampu. Jadi ini agar pertujuan para jamaah melihat khatib tersebut. Yang selanjutnya yaitu khutbah diucapkan dengan suara yang keras. Yang selanjutnya, tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama dan kedua. Dan yang terakhir, ketika khatib berkhutbah, jamaah harus mendengarkan. Yang selanjutnya adalah rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama yaitu membaca hamdalah. Jadi ini harus menggunakan bahasa Arab semua, seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Yang kedua yaitu membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Yang ketiga membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu berwasiat takwa. Dan yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir adalah berdoa pada khutbah kedua. Yang selanjutnya adalah sunnah khutbah Jumat. Jadi, sunnah khutbah Jumat diantaranya yaitu khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Jadi, agar jamaah yang mendengarkan itu tidak bosan. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Yang selanjutnya adalah ketentuan tabligh, yaitu yang terdiri atas syarat mubalik dan etika dalam menyampaikan tabligh. Jadi di sini syarat mubalik yang pertama yaitu harus Islam. Yang kedua harus sudah balik. Yang ketiga berakal. Dan yang keempat adalah seseorang yang sudah mendalami ajaran Islam. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, yaitu hendaknya seorang mubalik yaitu harus mengetahui dasar atau dalil materi yang sedang dibicarakan. Dia juga harus memiliki sanad keilmuan yang jelas, harus mendalami ajaran Islam, dan juga ilmu yang didapat itu harus diketahui rentetannya, itu sudah bersambung kepada Rasulullah atau bukan. Yang selanjutnya yaitu etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Jadi kata-katanya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar dan hendaknya mengajak para jamaah itu dengan bersikap lemah lembut. Dan yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, seorang mubalik juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi itu bahasanya harus sesuai dengan audiens atau jamaah yang mendengarkan. Kalau jamaahnya itu kebanyakan orang desa atau dia sedang bertablik di daerah desa, maka dia harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang desa. Apabila dia sedang bertablik di daerah kota, maka dia bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Dan yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Jadi tidak boleh seorang mubalik tersebut bertablik sesuai dengan kehendaknya sendiri, seperti itu. Dan yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengar atau penerimanya. Yang terakhir yaitu kata-kata yang digunakan dalam bertablik tidak boleh menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi, bertablik tersebut harus dilakukan dengan cara menggunakan bahasa yang baik dan kata-kata yang baik juga agar tidak menimbulkan perpecahan atau merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang terakhir yaitu
ketentuan dakwah. Jadi ketentuan dakwah di sini ada dua, yaitu syarat seorang dai dan etika dalam berdakwah. Syarat seorang dai diantaranya yaitu harus Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam, sama dengan syarat-syarat atau ketentuan dari tabligh. Yang selanjutnya yaitu etika dalam berdakwah. Etika dalam berdakwah yang pertama yaitu dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif, tanpa menggunakan kekerasan, dan edukatif, juga memberikan pengajaran atau nasihat. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan cara memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Jadi, dalam pelaksanaan dakwah di sini, hendaknya yaitu memberi contoh atau perilaku yang baik agar menjadi cerminan para pendengarnya. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Jadi, ketika kita berdakwah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Ketika kita berdakwah, kita hanya menyampaikan pesan atau ajaran yang baik atau kita mengajak seseorang pada kebenaran. Masalah diterima atau tidaknya itu mutlak urusan Allah. Jadi kebanyakan dari kita, ketika kita menjadi seorang dai, kita tidak wajib untuk mengajak seseorang tersebut untuk harus melakukan perbuatan yang baik. Jadi kita hanya sekedar mengingatkan atau menyampaikan saja. Tidak harus memaksakan bahwa nasihat kita harus diterima oleh orang yang mendengarkan dakwah kita. Kita bisa melihat pada contoh dakwah para nabi dan rasul, di antaranya yaitu para nabi. Yang pertama yaitu Nabi Musa. Beliau juga berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun mendalami atau masuk Islam. Namun belum tentu juga dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa tersebut diterima. Malah sebaliknya, Fir'aun menolak ajaran Nabi Musa tersebut, lalu beliau mengejar Nabi Musa untuk membunuh beliau. Dan yang selanjutnya yaitu mengaca pada kisah Nabi Ibrahim, beliau juga berdakwah kepada Raja Namrud, namun dakwah tersebut tidak diterima, sehingga beliau dibakar oleh Raja Namrud. Dan yang terakhir kita melihat contoh pada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para rasul, afdolnya para rasul. Beliau juga tidak semua dakwahnya bisa diterima oleh umatnya. Bahkan banyak juga orang-orang yang menentang ajarannya. Dan salah satunya, dan juga ada keluarganya yang menentang, seperti pamannya, yaitu Abu Jahal maupun Abu Lahab. Dan sedangkan kita yang orang biasa, jika kita berdakwah, kita tidak harus menuntut para pendengar kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi kamu harus melakukan sesuatu yang baik, jangan seperti itu. Jadi kita hanya menyampaikan nasihat baik saja. Masalah itu diterima atau tidaknya itu kita serahkan kepada Allah, seperti itu. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.